Haleluya, puji Tuhan saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana melalui program ini setiap hari kami akan mendukung dan menopang saudara dalam doa, dalam segala pergumulan kehidupan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberikan persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa terlebih dahulu buat firman Tuhan yang akan kita dengar untuk membangkitkan iman kita. Bapa di sorga, sebelum kami akan berdoa bersama, bersepakat bersama, terlebih dahulu kami akan merenungkan firman-Mu yang akan membangkitkan iman kami. Itu sebabnya saat ini Tuhan, berfirmanlah kepada setiap kami ya Tuhan, biar iman kami dibangkitkan melalui firman Tuhan. Engkau yang mengurapi setiap hati kami, dan Engkau mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Kami mau renungkan firman-Mu, dan kami akan berdoa bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan menaikkan doa-doa permohonan kita di hadapan Tuhan, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa dan pergumulan saudara, terlebih dahulu saya rindu iman saudara dibangkitkan melalui firman Tuhan. Itu sebabnya saat ini saya rindu kita merenungkan firman Tuhan bersama, di mana teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video ini saudara adalah dari 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Saudara, di dalam channel ini setiap hari kita menaikkan doa-doa permohonan saudara di hadapan Tuhan. Setiap hari saya menopang saudara di dalam doa. Kita bersama-sama rindu supaya saudara mengalami pertolongan Tuhan, mengalami lawatan Tuhan, saudara mendapatkan jawaban doa-doa saudara. Kita bersama-sama rindu saudara yang sakit disembuhkan. Kita rindu supaya pergumulan saudara dijawab oleh Tuhan, kerinduan saudara dijawab oleh Tuhan, situasi saudara diubah oleh Tuhan semakin baik. Ada begitu banyak kerinduan-kerinduan kita, sehingga kita terus berdoa, sehingga kita terus berdoa bersama. Namun demikian saudara, ada hal yang begitu penting yang saya mau tegaskan kepada saudara. Kita percaya bahwa Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab doa-doa saudara. Kita percaya bahwa Tuhan akan melakukan mujizat. Tuhan menyembuhkan saudara, memulihkan saudara. Tetapi bukan itu yang menjadi tujuan iman kita saudara. Saya tidak mau saudara mengalami jawaban doa, tetapi tujuan iman saudara tidak tercapai. Saya tidak mau saudara mengalami mujizat, tetapi tujuan iman saudara tidak tercapai. Saya tidak mau saudara disembuhkan, tetapi tujuan iman saudara tidak tercapai. Tetapi biarlah tujuan iman saudara terlebih dahulu yang dicapai. Saudara alami, saudara capai, saudara raih, saudara terima apa yang menjadi tujuan iman saudara. Maka setelah itu saudara, baru mujizat, jawaban doa, pemulihan kita rindukan terjadi, dan itu pasti akan terjadi dalam hidup kita. Yang paling utama adalah kita harus mencapai tujuan iman kita. Saya sangat bersyukur saudara, di dalam video-video yang telah diposting ada komentar-komentar para pendengar di sana, dan ada yang menyaksikan mengalami mujizat, mengalami kesembuhan, doanya dijawab. Ada yang mendoakan anaknya supaya berhasil dan anaknya berhasil. Ada yang berdoa supaya penyakitnya sembuh dan sekarang dia sudah sembuh, sudah mulai bekerja.
Ada begitu banyak mujizat-mujizat yang terjadi. Tetapi yang paling utama yang saya rindukan kepada setiap saudara yang mendengarkan video ini, yang menjadi pelanggan channel ini, saya rindu saudara harus mencapai tujuan iman saudara. Mungkin saudara bertanya, apa sebenarnya yang menjadi tujuan iman kita, pendeta? Apa sebenarnya yang harus kita capai, yang menjadi tujuan dari iman kita? Ayat ini menjawab dengan jelas, saudara, di mana dikatakan di sini bahwa ayat yang 9 dikatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Jadi hal yang ditegaskan di sini, saudara, bahwa yang menjadi tujuan iman kita adalah keselamatan jiwa kita. Jadi yang menjadi tujuan iman yang harus kita capai, yang harus kita raih adalah keselamatan jiwa kita. Mujizat, ya itu baik. Jawaban doa, ya itu baik. Berkat-berkat, ya itu baik. Pemulihan, ya itu baik. Dan itu kita terima melalui iman. Tetapi itu bukan tujuan dari iman. Itu hanya bonus ketika kita mencapai tujuan iman kita. Maka kita memperoleh itu semua sebagai bonus yang diberikan oleh Tuhan. Apa yang menjadi tujuan iman kita? Keselamatan jiwa kita. Saudara, saat ini saya mau menegaskan kepada saudara sebelum saya akan berdoa, sebelum kita akan berdoa bersama dan saya menopang saudara di dalam doa. Saya rindu menegaskan saat ini. Saya rindu bertanya, saya rindu saudara mengoreksi diri saudara. Sudahkah saudara mencapai tujuan iman saudara? Yaitu keselamatan jiwa saudara. Apa buktinya kita sudah mencapai tujuan iman kita? Itu yang akan kita belajar bersama, saudara. Iman kita kepada siapa dulu? Iman kita kepada Yesus yang mati di kayu salib. Untuk apa dia mati di kayu salib? Untuk menanggung dosa-dosa kita, supaya dosa-dosa kita dihapuskan. Kita yang seharusnya menderita, kita yang seharusnya dihukum, tapi dia yang rela mati di kayu salib supaya dosa-dosa kita dihapuskan, supaya kita ditebus, supaya kita mengalami keselamatan jiwa. Maka kita harus percaya bahwa Yesus mati di kayu salib untuk menebus kita, untuk menanggung dosa-dosa kita. Dia yang tidak bersalah dijadikan jadi salah, dia yang tidak berdosa dijadikan jadi dosa, dia yang tidak melakukan pelanggaran tetapi dia dihukum, dan itu terjadi karena kitalah yang berdosa. Karena kitalah sehingga dia disalibkan. Jadi saudara, dia mati di kayu salib untuk menanggung dosa kita. Dan itu akan terjadi ketika kita percaya bahwa dosa-dosa kita sudah dia tanggung di kayu salib. Dan kemudian saudara, setelah kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita percaya dosa kita sudah ditanggung di kayu salib. Kita percaya pada Yesus sebagai Juru Selamat kita dan Tuhan kita. Dalam kita menjalani hidup kita, apa yang harus kita lakukan sebagai bukti kita telah mencapai tujuan iman kita? Itu yang ditegaskan di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 8 dan 9 ini, saudara. Dikatakan di ayat 9 tadi, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Petrus berkata kepada penerima suratnya bahwa mereka telah mencapai tujuan iman mereka, yaitu keselamatan jiwa mereka. Dan Petrus memberi penjelasan, Petrus menegaskan apa saja bukti mereka telah mencapai tujuan iman mereka. Dikatakan ayat 8, sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Lalu lompat ayat 9, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu. Jadi saudara, kenapa? Apa bukti mereka telah mencapai tujuan imannya? Mereka mengasihi Tuhan, sekalipun mereka belum pernah melihat dia. Belum pernah melihat Tuhan di sini mempunyai dua makna, saudara. Memang pada waktu itu penerima-penerima surat ini adalah orang-orang yang tidak pernah bertemu dengan Yesus secara fisik pada waktu kedatangannya yang pertama. Dan yang kedua juga, dalam kondisi pada gereja mula-mula pada waktu itu, seringkali mereka menghadapi tantangan, seringkali menghadapi cobaan.
Seringkali mereka menghadapi penderitaan oleh karena situasi. Untuk mempertahankan iman mereka, mereka harus berkorban dan menderita. Dan dalam situasi demikian, mereka belum mengalami pertolongan Tuhan. Mereka belum mengalami Tuhan menyatakan dirinya dan membebaskan mereka dan menolong mereka. Namun demikian, mereka tetap hidup mengasihi Tuhan. Jadi saudara, bukti seseorang sudah mencapai tujuan imannya, apapun situasi dan kondisi hidupnya, dia tetap mengasihi Tuhan. Saudara, saya tidak tahu seberapa lama saudara sudah menjadi pelanggan di channel ini. Seberapa lama kita sudah berdoa bersama. Tetapi saat ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa apapun situasi kondisi saudara, mungkin sampai saat ini sudah sekian lama kita berdoa bersama, sudah sekian lama saya menopang saudara di dalam doa. Mungkin sampai saat ini saudara belum menerima jawaban, belum melihat Tuhan menyatakan diri dalam bentuk kesembuhan, belum menyatakan diri melalui mujizatnya dalam bentuk berkat-berkat, belum menyatakan diri melalui mujizatnya dalam bentuk jawaban doa dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi saudara tetap mengasihi Tuhan. Sekian lama sudah berdoa belum dijawab oleh Tuhan, tetap mengasihi Tuhan. Sekian lama sudah berdoa untuk kesembuhan tetapi belum sembuh juga, tetapi tetap mengasihi Tuhan. Kenapa? Karena saudara sudah mencapai tujuan iman saudara. Saudara, saya bangga sekali. Saya pernah menggembalakan seorang anak Tuhan, di mana dia datang ke gereja, di gereja yang saya gembalakan. Dan orang ini, suami istri mereka tidak pernah ke gereja sebelumnya. Tetapi akhirnya mereka datang ke gereja suami istri. Suaminya ini mengalami sakit. Dia stroke pada waktu itu, sehingga harus dijemput pakai mobil dan diantar lagi pakai mobil angkutan. Dan saudara, apa yang terjadi? Pada saat dia datang, dia memohon kesembuhan. Dia meminta supaya Tuhan menyembuhkan. Dan dalam prosesnya melalui pemuritan yang saya buat, akhirnya dia mengalami Tuhan. Dan dia percaya bahwa Yesus sudah mati bagi dia. Dia percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan satu kali saudara, ketika dia mengalami drop, saya datang ke rumah, saya mendoakan dia. Betapa luar biasanya saya mendengar kalimat-kalimat yang dia ucapkan. Dia berkata, "Pendeta, sekarang yang paling saya rindukan dan paling saya syukuri bukan atas kesembuhan. Bahkan bagi saya, sembuh atau tidak sembuh itu tidak masalah. Kenapa? Karena sekarang saya sudah mengalami keselamatan dalam Yesus." Dan waktu itu saudara, dia sering kali menyanyikan lagu rohani yang sering didengar juga oleh tetangga-tetangganya. Dia selalu berdoa, hidup ini adalah kesempatan. Jadi dia gunakan kesempatan-kesempatan yang ada dalam hidupnya untuk memuji-muji Tuhan. Sekalipun dia belum disembuhkan, tetapi dia tetap mengasihi Tuhan. Dia gunakan waktu untuk memuji menyembah Tuhan. Bahkan sampai dia mati saudara, dia tetap mengasihi Tuhan. Luar biasa. Itu yang dimaksudkan oleh firman Tuhan. Orang yang sudah mencapai tujuan imannya, sekalipun dia belum melihat Tuhan, belum melihat mujizat, belum melihat kuasa Tuhan, tetapi dia tetap mengasihi Tuhan. Lalu yang kedua, dikatakan ayat 8 tadi saudara, sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihi dia. Lalu kedua, kamu percaya kepada dia sekalipun sekarang kamu tidak melihatnya. Lalu ayat 9, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu. Yang kedua adalah mereka tetap percaya kepada Tuhan sekalipun mereka belum melihat mujizat Tuhan, belum melihat penyataan Tuhan, belum melihat kuasa Tuhan. Tetapi mereka tetap percaya kepada Tuhan. Karena mereka sudah mencapai tujuan imannya, yaitu keselamatan jiwanya. Saat ini saudara, tetaplah percaya kepada Tuhan apapun situasi dan kondisi hidup saudara. Sebagai bukti saudara sudah mencapai tujuan iman saudara. Percayalah, tetaplah percaya. Lalu kemudian yang terakhir saudara, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu. Yang ketiga, mereka tetap mampu bergembira bersukacita dalam Tuhan, karena mereka sudah mencapai tujuan imannya, sekalipun mereka belum melihat mujizat dan campur tangan Tuhan. Mereka tetap bersukacita. Puji Tuhan saudara.
apapun yang saudara alami saat ini, biarlah saudara tetap hidup dalam sukacita, karena saudara sudah mencapai tujuan iman saudara, yaitu keselamatan jiwa saudara. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Biarlah di dalam perjalanan hidup saudara, saudara tetap mampu mengasihi Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, dan tetap bergembira, bersukacita dalam Tuhan, karena saudara sudah diselamatkan. Puji Tuhan saudara. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Saya akan menopang saudara dalam doa. Biarlah saudara tetap hidup dalam iman, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Mari kita berdoa bersama saudara. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini untuk kita akan berdoa bersama. Kita akan berseru kepada Allah. Dia Allah yang baik, Dia Bapa yang peduli kepada setiap kita. Itu sebabnya apapun yang menjadi pergumulan saudara, mari datang kepada Dia dengan iman yang benar, dengan percaya bahwa Dia sanggup untuk menolong saudara. Datanglah kepada Dia dengan sikap yang benar, rendahkan diri, rendahkan hati di hadapan Tuhan. Dia Allah yang akan menjawab doa-doa dan permohonan kita di hadapannya. Puji Tuhan saudara, sebelum saya akan berdoa bagi saudara, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa-doa saudara, mari terlebih dahulu, jika saudara punya pergumulan khusus, topik doa khusus, mari datang kepada Tuhan. Berserulah kepada Dia, ungkapkan isi hati saudara, ungkapkan pergumulan dan topik doa khusus saudara saat ini kepada Tuhan. Mari berdoa saudara. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu. Mungkin ada pergumulan-pergumulan mereka secara pribadi saat ini. Ada beban dan persoalan mereka secara pribadi saat ini. Tuhan tolong anak-anak-Mu. Tuhan lawat anak-anak-Mu. Tuhan campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Engkau mendengar segala pergumulan-pergumulan pribadi mereka. Dan Engkau menjawab mereka ya Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa. Engkau Allah yang peduli. Engkau Allah yang sanggup untuk menjawab segala pergumulan pribadi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang campur tangan atas segala topik-topik doa khusus mereka saat ini. Terima kasih Bapa di sorga. Dan saat ini Tuhan, hamba menopang mereka dalam pergumulan-pergumulan doa mereka. Bapa yang baik, terlebih dahulu saya berdoa buat kesehatan anak-anak-Mu. Terima kasih jika anak-anak-Mu saat ini sedang ada dalam keadaan sehat. Hamba berdoa biarlah Tuhan yang campur tangan, biar Tuhan terus memberi kesehatan bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sedang mendengarkan renungan ini, yang sedang berdoa bersama kami saat ini. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, hamba berdoa apapun yang menjadi penyakitnya, Tuhan tolong. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat, Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar. Tidak ada yang mustahil bagimu. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu ya Tuhan, apapun yang menjadi penyakit dalam tubuh mereka saat ini, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang menyatakan mujizat-Mu, Engkau Allah yang campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, ada orang-orang yang membutuhkan sokongan doa dalam penyakit asam lambung mereka. Saat ini hamba berdoa, Tuhan, ulurkan tangan-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit asam lambung. Netralkan asam lambungnya ya Tuhan, dan berikan kesehatan pemulihan yang sempurna bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu untuk kesembuhan mereka. Sembuhkan penyakit asam lambungnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang mengalami sakit saat ini, taruh tangan kiri saudara
di bagian tubuh saudara yang sakit dan angkat tangan saudara kepada Tuhan. Harapkan mujizat dari Tuhan terjadi dalam kehidupan saudara. Kalau saat ini saudara sedang mengalami sakit asam lambung, taruh tangan kiri saudara di dalam perut saudara, dan saat ini Tuhan menjamah saudara. Bagian tubuh saudara yang sakit disembuhkan Tuhan, asam lambung saudara dipulihkan Tuhan. Berharap, percaya kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anakmu, mungkin ada anak-anakmu yang sedang mengalami sakit diabetes ya Tuhan. Dalam nama Yesus, ulurkan tanganmu, jamah anak-anakmu yang sedang mengalami sakit diabetes. Tuhan pulihkan kadar gula dalam darahnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anakmu yang mengalami sakit diabetes ya Tuhan. Nyatakan kuasamu, nyatakan mujizatmu, nyatakan campur tanganmu yang besar dalam kehidupannya. Sembuhkan anak-anakmu yang mengalami sakit diabetes. Jika ada mereka yang mengalami kolesterol ya Tuhan, yang hiperkolesterol, Tuhan campur tangan, Tuhan memulihkan, Tuhan menetralkan ya Tuhan kadar kolesterol dalam darahnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, kerjakan kesembuhan, nyatakan mujizatmu, nyatakan perkara yang besar, nyatakan mujizatmu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa, jika ada anak-anakmu yang mengalami hipertensi, Tuhan tolong, Tuhan normalkan tekanan darahnya Tuhan, netralkan tensinya, dalam nama Tuhan Yesus. Berikan kesehatan bagi anak-anakmu, nyatakan kuasamu, nyatakan mujizatmu dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anakmu yang mengalami sakit asam urat, Engkau juga Allah yang sanggup memulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, ada banyak permohonan doa untuk sembuh dari penyakit jantung. Dalam nama Tuhan Yesus, jika ada anak-anakmu yang saat ini mengalami sakit jantung, ulurkan tanganmu, nyatakan mujizatmu, nyatakan campur tanganmu. Oleh bilur-bilurmu dia disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada anak-anakmu yang mengalami sakit ginjal, Tuhan saat ini tolong anak-anakmu Bapa, kerjakan kesembuhan bagi anak-anakmu yang mengalami sakit ginjal. Ulurkan tanganmu, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Sempurnakan kembali fungsi ginjalnya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan jika ada anak-anakmu yang mengalami sakit kanker ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong. Engkau Allah yang sanggup memulihkan dan menyembuhkan anak-anakmu dari sakit kanker. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong dalam nama Yesus. Bapa yang baik, ada permohonan doa untuk sembuh dari sakit getah bening. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasamu, nyatakan mujizatmu, sembuhkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada anak-anakmu yang mengalami sakit lever, juga Tuhan tolong kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Jika ada yang migrain, juga Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anakmu, mungkin ada penyakit mereka yang belum disebutkan saat ini, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, Tuhan nyatakan mujizatmu, sembuhkan anak-anakmu apapun yang menjadi penyakit mereka. Dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Engkau disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini kami percaya jamahan Tuhan, kami percaya mujizat Tuhan. Tuhan kerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, sebagai pebisnis, apapun bidang usaha dan bisnis mereka.
Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Tuhan campur tangan biar usaha dan bisnisnya bisa maju, bisa berkembang, sehingga anak-anak-Mu bisa jadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati segala usaha dan bisnisnya, biar semuanya semakin maju dan semakin berkembang, sekalipun di masa-masa sulit seperti ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi para petani Tuhan. Tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati apa yang mereka tanam, berkati apa yang mereka pelihara. Biar mereka juga semakin berkembang, ekonomi mereka semakin bertumbuh. Mereka sebagai petani ya Tuhan, berkati ya Bapa. Biar para petani semakin makmur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani, Tuhan campur tangan. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai honorer. Tuhan juga memberkati anak-anak-Mu. Tuhan tolong mereka Tuhan. Tuhan buka jalan bagi mereka. Engkau yang campur tangan buat karir mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bahkan para pegawai berkati semuanya ya Tuhan. Para PNS berkati semuanya, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini. Tuhan campur tangan, Tuhan tolong anak-anak-Mu untuk mengerjakan yang terbaik bagi bangsa ini. Dan berkati karir mereka sebagai PNS, sebagai pegawai dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, buat para medis, Tuhan juga memberkati mereka. Baik dokter, baik perawat, bidan, semuanya Tuhan. Tuhan campur tangan, Tuhan pakai mereka, berkati mereka untuk merawat jiwa-jiwa, untuk kesembuhan mereka dalam nama Yesus. Berkati para medis, Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi para buruh juga. Tuhan campur tangan, tolong anak-anak-Mu dalam pekerjaan mereka. Tuhan menjagai, melindungi dan menyertai mereka dalam segala pekerjaan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati juga TNI Polri ya Tuhan. Tuhan campur tangan, berkati mereka Bapa dalam mengabdi bagi bangsa dan negara ini. Tuhan tolong mereka, Tuhan memberkati mereka. Hamba berdoa bagi para pensiunan juga. Tuhan campur tangan bagi para pensiunan, Tuhan tolong mereka. Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka. Di masa tua mereka, Tuhan berikan damai sejahtera sukacita dalam hidup mereka hari demi hari. Berkati anak-anak-Mu yang mungkin dalam situasi pengangguran saat ini. Mereka tidak punya pekerjaan. Tolong Tuhan, Engkau yang membuka pintu bagi mereka untuk mereka bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Yesus Kristus. Bahkan hamba berdoa bagi para pejabat di pemerintahan di bangsa ini, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat. Tuhan memberkati semuanya, para pemimpin-pemimpin daerah, gubernur, bupati, camat, sampai jajaran yang paling rendah sekalipun. Tuhan memberkati mereka semua untuk mengabdi bagi bangsa ini. Tuhan campur tangan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, mungkin ada pekerjaan-pekerjaan anak-anak-Mu yang belum disebutkan, tetapi Engkau kiranya yang memberkati mereka dalam profesi dan pekerjaan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi masa depan setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan sahabat doa ini. Berkati masa depan mereka, sehingga ke depan mereka semakin berhasil bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati Engkau yang menjamin masa depan setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, ini doa kami, ini seruan kami ya Tuhan. Tuhan yang campur tangan. Kami percaya Bapa, doa kami didengar oleh Tuhan. Engkau Allah yang campur tangan dan menjawab doa-doa kami. Bahkan hamba teringat juga bagi anak-anak-Mu yang masih dalam studi, dalam bangku pendidikan. Jamah mereka Tuhan, persiapkan mereka ya Tuhan untuk semakin maju dan berkembang dalam pendidikan mereka, sehingga kelak mereka bisa berhasil
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, inilah seruan kami. Engkau Allah kami yang sanggup menjawab segala doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang ajaib, kami naikkan doa kami dan kami percaya Engkau menjawab doa kami dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Kalau saat ini saudara mengalami mujizat Tuhan setelah kita berdoa bersama, silahkan saksikan mujizat yang saudara alami di dalam Tuhan malam hari ini. Kalau mungkin selama ini saudara sudah mengalami mujizat setelah kita berdoa bersama, silahkan disaksikan, tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara, supaya teman-teman seiman yang lain imannya bisa dikuatkan melalui mujizat yang saudara alami di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, maka segeralah berlangganan. Silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan video renungan baru dan kita akan berdoa bersama. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Sahabat Doa ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati kehidupan saudara. Malam hari ini saudara beristirahat dalam damai sejahtera Tuhan, dan besok saudara dibangunkan dengan tidak kekurangan satu apapun, dan Tuhan tetap menyertai dan memberkati kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.